Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas D pada mata kuliah mikroekonomi. Nah, di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan teori produksi dan biaya produksi. Sebelum kami memaparkan materinya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dina Yuri Akbar, kemudian ada Anugrah Ayu Fitri, kemudian ada Raihan Andri Purnawan, dan yang terakhir ada Andi Indra Dewa Rusman. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada 3, yaitu yang pertama bentuk-bentuk organisasi perusahaan, kemudian yang kedua adalah perusahaan ditinjau dari teori ekonomi, kemudian yang ketiga adalah fungsi produksi. Penasaran dengan materinya? Yuk simak videonya. Perkenalkan, nama saya Wina Yuri Akbar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu bentuk organisasi di perusahaan. Nah, di sini ada 4 bentuk organisasi di perusahaan. Adapun bentuk yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Jadi apa sih itu perusahaan perseorangan? Jadi perusahaan perseorangan itu merupakan bentuk organisasi yang paling umum, tetapi kontribusinya terhadap produksi nasional itu dia relatif lebih kecil. Mengapa? Karena biasanya umumnya usaha kecil itu memiliki modal yang terbatas. Contohnya ya adalah seperti pedagang kecil dan toko kelompongan. Nah, keuntungan dari perusahaan ini adalah dia memiliki kebebasan penuh bagi pemilik. Namun, kelemahannya adalah dia kesulitan memperoleh modal. Kemudian jenis usaha yang kedua adalah perusahaan perkongsian atau firma. Perusahaan ini memiliki beberapa orang yang berbagi modal dan keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungannya itu termasuk dia memiliki kemampuan mendapatkan lebih banyak modal dan tanggung jawab bersama dalam mengelola usahanya. Kemudian jenis perusahaan yang ketiga adalah perseroan terbatas. Nah, apa sih itu perseroan terbatas? Jadi perusahaan perseroan terbatas itu merupakan bentuk perusahaan yang paling penting dari segi produksi dan penjualan. Nah, perseroan terbatas itu dapat mengumpulkan modal besar melalui penjualan saham. Nah, pemegang saham dapat menentukan jumlah kepemilikan sesuai kemampuan mereka dan mudah menjual sahamnya di pasaran. Kemudian di sini ada yang keempat adalah bentuk lain dari perusahaan. Nah, di sini ada 2 jenis bentuk lain dari perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan milik negara atau biasa disingkat dengan BUMN. Nah, perusahaan BUMN ini dia dimiliki oleh pemerintah dan dikelola seperti perseroan terbatas. Nah, umumnya perusahaan ini itu menyediakan layanan publik seperti listrik, air, dan transportasi. Serta perusahaan ini juga dia bersaing di sektor-sektor ekonomi tertentu. Kemudian yang kedua adalah perusahaan koperasi. Jadi perusahaan koperasi ini didirikan untuk melindungi kepentingan anggota, bukan untuk keuntungan. Nah, terdapat koperasi konsumsi, produksi, dan kredit yang masing-masing dia berfokus pada kebutuhan anggota seperti distribusi barang, penjualan hasil produksi, dan pinjaman dengan bunga rendah. Nah, itulah pemaparan materi dari saya terkait dengan bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Materi selanjutnya yaitu perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang pertama, tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan keuntungan. Dalam teori ekonomi, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Ini dicapai dengan mengatur penggunaan produksi secara efisien. Meskipun ada perusahaan yang memiliki tujuan lain seperti meningkatkan volume penjualan atau melayani masyarakat, sebagian besar perusahaan tetap berfokus pada keuntungan. Yang kedua, yaitu cara mencapai tujuan dengan memaksimumkan keuntungan. Keuntungan maksimal tercapai saat perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi terbesar. Produsen harus mempertimbangkan komposisi faktor produksi yang dapat meningkatkan produksi dan menekankan biaya. Mereka akan menambah faktor produksi yang memberikan hasil penjualan tertinggi dengan biaya yang minimal. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Jadi langsung saja B, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang pertama, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dalam analisis produksi itu terdapat perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek. Beberapa faktor produksi seperti mesin,
dianggap tetap, sementara tenaga kerja dapat berubah. Pada jangka panjang, semua faktor produksi bisa berubah. Kemungkinan perusahaan menyelesaikan kapasitas dengan kebutuhan pasar. Kemudian berikutnya firma dan industri. Firma atau perusahaan adalah entitas yang memproduksi barang menggunakan faktor produksi. Sebaliknya, industri adalah kumpulan firma atau perusahaan yang menghasilkan barang serupa di pasar yang sama. Teori produksi menjelaskan bahwa hubungan antara produksi barang dan faktor produksi, sementara teori biaya membahas berbagai biaya yang dikeluarkan oleh produksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Baik, selanjutnya yaitu fungsi produksi. Nah, apa sih fungsi produksi itu? Fungsi produksi di sini menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi atau yang biasa disebut dengan input dan juga tingkat produksi atau yang biasa disebut dengan output yang dihasilkan. Di mana faktor-faktor produksi di sini yang dimaksud itu meliputi beberapa. Yang pertama ada kapital atau yang biasa dilambangkan dengan K, yaitu jumlah modal yang tersedia. Ada labor yang biasa dilambangkan dengan L, yaitu jumlah tenaga kerja yang digunakan. Terus ada resource atau R, yaitu kekayaan alam yang digunakan. Dan juga ada teknologi atau T, yaitu tingkat teknologi yang diterapkan. Di mana rumus dari fungsi produksi ini dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan F, di mana F ini sendiri yaitu gabungan antara K, L, R, dan juga T. Q ini sendiri merupakan jumlah produksi yang dihasilkan oleh penggunaan bersama dari modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan juga teknologi. Nah, selanjutnya yaitu makna fungsi produksi, di mana persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat produksi tergantung pada kombinasi dari modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan juga teknologi. Di mana setiap variasi dari jumlah produksi ini akan memerlukan perubahan dalam kombinasi faktor produksi tersebut. Untuk suatu tingkat produksi tertentu dapat digunakan kombinasi yang berbeda dari faktor-faktor produksi tadi. Sebagai contoh, dalam suatu pertanian tentunya luas tanah yang digunakan akan berbeda, tergantung pada apakah teknologi yang digunakan ini modern, dari bibit unggulnya, dan juga dari pupuk yang digunakan. Nah, kemudian pendekatan teori produksi, di mana teori produksi ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan teori produksi dengan satu faktor berubah. Nah, di mana analisis ini berfokus pada perubahan produksi dengan mengubah satu faktor produksi, sementara faktor lainnya ini dianggap tetap. Sedangkan teori produksi dengan dua faktor berubah, di mana pendekatan ini melibatkan analisis perubahan produksi dengan mengubah dua faktor produksi secara bersamaan. Tujuannya untuk mengeksplorasi kombinasi yang paling efisien dari faktor-faktor tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan teori produksi dan biaya produksi. Semoga apa yang kami telah paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.